Nah, single perdana judulnya Aku Yang Salah. Yes. Aku Yang Salah itu cerita pribadi kah? Iya, itu cerita pribadi. Coba dong ceritain sedikit aja. Nggak bisa kalau sedikit. Oke, banyak lebih bagus Oke. juga. Kalau anak kuret juga tertarik. Aku suka deh kayak gini-gini nih. Oke. Jadi Aku Yang Salah itu aku tulis Aku Yang Salah. Sebenarnya Aku Yang Salah itu lirik rapnya itu kan aku yang tulis. Coba dinyanyiin dikit. Tolong tanyakan pada Tuhanmu, bolehkah aku yang bukan umatnya mencintai hambanya? Itu kan aku yang tulis. Oke. Itu sebenarnya dari omongan aku sendiri. Jadi gini, aku punya pacar sebelum aku rilis itu, aku punya pacar yang udah 3 tahun pacaran. Oke. 3 tahun pacaran dan waktu itu aku sempat ke Bandung setelah 2 tahun lebih kita pacaran, akhirnya aku memberanikan diri ke Bandung dan ketemu orang tuanya. Wow. Iya, karena kayak gue mau serius gitu. Oke. Ketemu sama orang tuanya dan orang tuanya yang hijaban itu. Sementara aku ketemu cuman pakai kaos lengan pendek dengan tato kayak dan anting, kalung, salib gitu kayak. Aku nggak tahu ya, aku tuh ngerasa kayak mama itu sebenarnya kayak nggak nyaman gitu loh. Tapi berusaha banget untuk terima aku karena anaknya yang sayang sama aku. Terus kayak karena jadi sebelum aku pacaran sama ini, semua hubunganku sebelumnya itu nggak ada satupun yang seagama sama aku. Wow. Jadi semua beda. Kenapa mengulang kesalahan yang sama ya? Iya, jadi kayak buat aku dulu. Nah akhirnya setelah ketemu, tapi ini yang pertama kali aku ketemu orang tuanya. Begitu, jadi kita rencananya mau liburan di Bandung. Jadi kita di Bandung, kita awalnya pengen liburan ke Lembang, jalan-jalan, nginep, besok baru pulang. Oke. Karena ketemu orang tuanya aku kayak mood aku langsung berantakan, jadi kita cuma belanja lalu pulang. Di perjalanan pulang, aku nyetir, terus dia di samping aku, semua temen-temenku yang di belakang juga tidur. Oke, kenapa sih? Kenapa harus jadi aku tuh ngomong, boleh nggak sih? Kenapa nggak tanya sama Tuhan aja? Boleh nggak sih gue tuh sayang sama lu, boleh nggak sih kita berdua sama-sama? Karena biasanya yang menantang itu selalu orang-orang sekitar. Buat aku ya, kan Tuhan menciptakan rasa. Oke. Kalau ini salah, kenapa dibiarin jatuh cinta? Oke. Lama lagi Oke. hubungannya gitu. Ya kalau misalnya hubungannya baru 1-2 bulan lalu putus ya nggak ada apa-apa. Ini udah hampir 3 tahun. Oh ini lama loh ini. Udah ngelewatin 2 kali ulang tahun kebetulan, mohon maaf nih. Oke. Jadi kayak begitu di jalan pulang aku tuh ngomong gitu. Dan aku tuh sampai Jakarta, mamanya tuh sempat ngechat waktu dia tidur gitu. Terus aku lihat mamanya tuh emang kayak ya seperti aku sangka gitu. Mama kayak ya gitulah omongan orang tua ya ke anaknya. Terus aku kayak ini keputusannya dia deh. Kalau dia mau sama-sama, kita sama-sama, cuman aku nggak akan paksa. Kalau emang dia mau pergi, ya udah pergi. Cuman aku juga harus siap menerima keputusan dia untuk pergi. Makanya kemudian buat aku kayaknya harus lagu ini. Makanya ini lagu-lagu yang pertama yang aku kasih ke Hollywood. Dari begitu banyak lagu dari Cinta Sebelum, cuman buat aku kayak gue pengen kalaupun hubungan gue selesai sama dia, ada satu aja hal baik yang keluar dari ini. Berarti personal banget dong lagunya. Sangat-sangat personal. Pada saat dikasih ke label nih, komentar label pertama apa? Jadi yang pertama kali aku dengerin tuh kakakku, dia juga musik director aku juga di Hollywood, Beno Lololia, gitaris Lala Lauta. Waktu dia dengar itu, ini lagu bahaya sih. Maksudnya karena buat dia liriknya tuh tidak umum. Karena orang tuh kebanyakan yang Tuhan tuh satu, kitanya yang beda. Kalau lirik lagu ini Tuhannya tuh nggak satu. Oke. Iya dong, karena tolong tanyakan Tuhanmu, bukan Tuhan kita gitu, Tuhanmu. Karena kayak kan tuh jadi pertanyaan gitu.
maksudnya ini Tuhan yang mana nih, kayak gitu-gitu. Kayak ini bagus nih lagunya dan personal. Sangat personal. Iya, sangat personal gitu. Jadi kayak karena dia juga ngalamin dan kayak di bayangan kita berdua, kami berdua banyak banget orang yang relate. Tapi ini kan masih hal yang tabu untuk dibicarakan. Iya. Jadi kayak coba keluarin ini deh. Sementara jarak single pertama sama single kedua nggak jauh beda tuh. Iya. Nah, apakah single kedua judulnya Bukan dia untukku. Apakah masih bercerita hal yang sama? Oh iya. Oke. Jadi setelah aku yang salah, ada begitu aku rilis lagu itu, ada begitu banyak teman-teman yang nge-DM aku. Bercerita tentang kehidupan pribadi mereka. Cerita soal kisah cinta mereka. Ada yang udah nikah 12 tahun beda agama lalu kemudian cerai. Ada yang pacaran 8 tahun lalu kemudian pisah. Karena perbedaan itu, jadi kayak semua orang kan bisa berasumsi endingnya seperti apa. Buat aku endingnya seperti cerita Bukan Dia Untukku. Karena begitu lagu itu rilis, aku putus. Berarti belum diinin dulu ya? Belum putus, diciptain, kayak gitu? Iya, begitu lagu itu rilis, putus. Putus? Oh, dia yang mutusin dong? Iya, dia yang putusin. Alasannya? Alasannya karena emang nggak bisa sama-sama. Aku yang kayak, gimana ya, 3 tahun loh. 3 tahun. Lama ini urusan lama. Buat aku itu pacaran terlama buat dari aku ya. Kayak, terus dikasih lagu ini. Jadi buat aku kayak, begitu aku lagi galau-galaunya, lagi patah hatinya, lagu ini yang dikasih ke aku. Oke, iya maunya lagu ini. Udah gak apa-apa, ini lagu buat gue yang nyanyi. Karena gue tau rasanya gue nyanyi. Iya, jadi karir makin naik, kehidupan cinta makin berantakan. Oke, nggak masalah. Jodoh di tangan Tuhan. Aduh, gimana ya? Oke, Bukan Dia Untukku berarti itu ciptaan L juga? Bukan, kalau Bukan Dia Untukku ciptaannya Beno Lololia. Oke. Jadi makanya lagu itu dikasih ke aku sama Bung Beno, kayak, iya Bung, lagu ini. Apakah dia terinspirasi dari kisah? Gitu. Mungkin ya, karena Bung Beno pun tahu cerita aku sama mantanku itu pun Bung Beno pun tahu, gitu. Bung Beno pun kenal gitu. Jadi kayak, ya ini lagu buat gitu. Oke, proses pengerjaan sendiri berapa lama? Lagu itu proses pengerjaannya sama video klip 3 bulan ya. Iya 3 bulan. Berarti dikerjain selama pandemi dong? Iya betul. Ada kendala-kendala yang berarti kah dalam pengerjaannya? Kalau kendala yang berarti tuh begitu syuting video klip, karena kan tidak banyak tempat yang tersedia, apalagi dan semua protokol kesehatan kan tidak banyak tempat yang ngasih izin untuk syuting. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita tetap nggak bisa banyak-banyak orang di set, harus dikit gitu, bener-bener yang sesuai kebutuhan saja yang ikut. Terus apa lagi ya? Karena gimana caranya syuting di luar gitu, tapi karena kan begitu banyak orang yang negur begitu aku nggak pakai masker. Itu gimana caranya biar syutingnya cepat selesai, biar langsung pakai lagi. Syutingnya ambil video ini terus pakai lagi, yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Terus kemarin bikin syuting juga di MRT ya. Itu ya yang kayak gitu-gitunya. Karena pasti ditegur kan. Nggak boleh nggak pakai masker. Iya, kita tetap harus ngikutin protokol kesehatan. Itu sebenarnya yang susah karena ada begitu banyak protokol kesehatan yang harus kita ikutin, tapi kan itu buat kepentingan kita bareng-bareng kan. Itu sebenarnya lebih ke situ. Kalau soal pengerjaan lagunya sendiri, karena sekarang udah serba digital, jadi kayak kebanyakan dibantuin juga sama teman-teman. Jadi filenya gini, nanti dikirim ke temanku, nanti dia yang ngisi keyboardnya, terus nanti Bung Beno ngisi gitar sama bassnya, yang kayak gitu-gitu, digambar dramanya apa semua. Nanti mixing masteringnya udah tinggal dikirim datanya, yang kayak gitu. Berarti pengerjaannya virtual juga? Virtual kebanyakan. Oke, coba dong kamu kasih pesan ke kawan akurat tentang lagu ini. Apa yang pengen kamu sampaikan ke kawan akurat melalui lagu
ini? Bukan dia untukku. Iya. Pesan aku cuma lagu ini buat teman-teman yang tahu rasanya pacaran bertahun-tahun, lalu kemudian dia pergi, kalian hancur dan berusaha banget untuk jatuh cinta lagi sama orang lain. Kalau aku berharap cinta selanjutnya tuh udah sampai mati, udah akan jadi the one and only, udah satu-satunya gitu. Ini akan jadi istri Elma tuh gitu buat aku. Karena susah banget untuk berdiri dari lukanya ditinggalkan. Pesan aku, teman-teman yang tahu rasanya itu, kalian harus dengar lagu ini. Udah. Oke. Tapi jangan melakukan kesalahan yang sama Enggak lagi kok, dong. enggak janji. Wow, nggak janji ya. Ya gimana ya? Oke. Balik lagi ke single kamu nih tadi. Yes. Kan terinspirasi dari pengalaman pribadi. Yep. Apakah mantan kamu tuh tahu bahwa dia objek dari lagu itu? Oh dia tahu. Sangat tahu. Sangat tahu. Dan reaksinya? Reaksinya Ngamuk kah? Marah kah? Atau ya malah ngajak balikan? ngajak balikan sih gua yang harap. Enggak. Wow, kayak belum Oke, move on ya kawan akurat? Dia tidak pernah benar-benar nunjukin reaksinya seperti apa. Cuman aku tahu dia tiap hari dengerin lagu itu. Wow, dari mana taunya? Kebetulan aku stalker ya. Jadi dia sering ngepost gitu, sering instastory kalau dia tuh lagi dengerin lagu ini gitu kayak. Dia denger juga kan lagu ini. Gitu. Saya masih ngarep ya kawan akurat nih. Enggak kok, tenang. Udah merelakan aja udah. Rela tapi belum move on. Ya. Tidak gampang ya. Iya, bisa. Bisa yuk. Nah, tapi pada saat dia dengar lagu itu ada komentar nggak? Komentarnya tuh karena dia tahu, ini paling sering dia komen ya. Apalagi waktu lagu ini rilis, lagu single aku yang pertama rilis. Waktu lagu itu rilis, dia tuh kayak yakin nih buat gue. Kan semua mantan lu juga beda. Iya. Iya kan ini kayak. Gimana yang bedainnya? Kayak enggak ini elu karena cuman lu doang nggak pernah gue tulisin lagu. Sebelum-sebelumnya biasanya nih. Wow. Aduh ini berbahaya. Aduh jangan. Ini taktik sebenarnya. Jadi gini, biasanya aku kalau deket sama cewek pasti kayak tiba-tiba terinspirasi lagu apa gitu sama mereka. Jadi dari udah PDKT begitu jadian aku dari. Jadi gini, waktu kita PDKT tuh aku sempat tulis lagu buat kamu. Bukan lagunya aku pakai buat biar jadian gitu, enggak. Begitu udah jadian, gini, dulu waktu kita PDKT, waktu masih PDKT tuh aku tulisin lagu ini buat kamu. Gitu. Tapi dia enggak. Setelah sekian lama gitu, dengan begitu banyak, enggak pernah sama sekali. Padahal kalau mau dibilang yang aku ketemu orang tuanya cuma dia doang. Yang ketemu orang tua aku baru dia doang. Terus yang bisa datang ke Makassar lalu kemudian kenal semua lingkunganku yang bahkan dari aku kecil tuh kayaknya cuma dia doang. Tapi kayaknya cuma dia doang yang nggak pernah aku tulisin lagu itu, kayak nggak bisa gitu. Sampai kejadian itu. Gitu. Clear ya kawan akurat, belum move on sepertinya. Nggak gitu ceritanya. Jadi buat siapapun wanita mungkin yang nonton di luar sana belum move on. Udah. Yakin? Udah, tolong. Udah. Oke, udah. Iya, Udah. tolong. Biar jadian gitu sama yang lain. Iya. Wow, sepertinya. Jadi kalau ada di antara kamu yang ngerasa gebetanku, tolong kamu tutup aja, jangan ditonton ya. Udah ya, tolong jangan dilanjutin, jangan. Nanti kita berantem soalnya. Ya oke. Oke.